Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naso Novelia. Jadi di sini saya akan bahas sedikit materi mengenai visualisasi data dalam statistika. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah pengertiannya. Nah, visualisasi data dalam statistik adalah proses untuk menerjemahkan data numerik menjadi representasi visual yang mudah dipahami seperti grafik, bagan, peta, dan infografis. Kemudian manfaat dari visualisasi data ini. Yang pertama itu adalah mempermudah pemahaman data. Nah, visualisasi data dapat menyajikan informasi yang kompleks dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Bahkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang statistik pun yang kuat dapat memahami suatu data melalui visualisasi data ini. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi. Nah, di mana visualisasi data ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mengkomunikasikan temuan statistik kepada orang lain baik secara internal maupun eksternal. Kemudian selanjutnya itu adalah membantu pengambilan keputusan. Visualisasi data dapat membantu pemangku kepentingan membuat keputusan yang lebih baik lagi dengan memberikan gambaran jelas tentang suatu data melalui visualisasi data ini. Kemudian selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari visualisasi data. Nah, jadi dalam visualisasi data ini sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya. Namun di sini saya akan membahas beberapa saja ya. Kemudian yang pertama itu adalah scatter plot. Nah, ini contoh dari scatter plotnya. Nah, scatter plot adalah jenis grafik yang digunakan dalam statistik dan analisis data untuk menampilkan serta menganalisis hubungan antara dua variabel numerik. Nah, grafik ini terdiri dari serangkaian titik di dalam koordinat kartesius, di mana setiap titik mewakili satu observasi atau data point. Nah, posisi horizontal setiap titik pada grafik menunjukkan nilai dari variabel independen, sedangkan posisi vertikalnya menunjukkan nilai dari variabel dependennya. Oke, untuk jenis selanjutnya itu adalah histogram. Nah, histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik dengan menggunakan batang yang saling berdekatan. Nah, kegunaannya yaitu adalah untuk membantu memahami distribusi data, mengidentifikasi pola seperti normalitas, kecondongan atau weakness, dan mendeteksi outlier. Ini adalah contoh dari histogram. Kemudian, contoh atau jenis dari visualisasi data selanjutnya itu adalah box and whisker plot. Box and whisker plot. Nah, atau yang lebih dikenal dengan box plot ya. Nah, box plot ini memberikan gambaran visualisasi mengenai rentang data, termasuk nilai minimum, kuartil pertama, atau yang sering dilambangkan dengan Q1, median, kuartil ketiga atau Q3, dan nilai maksimum. Nah, box plot juga menonjolkan whiskers yang mengindikasikan variasi di luar kuartil, atas dan bawah, serta menunjukkan adanya outlier atau data yang jauh berbeda dari lainnya. Kemudian, jenis visualisasi data selanjutnya itu adalah pie chart. Nah, pie chart adalah jenis grafik lingkaran yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk proporsi berdasarkan bagian-bagian lingkaran. Pie chart efektif digunakan untuk menunjukkan komposisi data dengan kategori terbatas, perbandingan relatif, dan ketika tidak memerlukan analisis waktu. Dan namun pie chart ini harus dihindari jika data tidak mewakili bagian dari keseluruhan, terlalu banyak komponen, atau ketika perlu melakukan perbandingan yang langsung antar kategori seperti itu. Kemudian dalam memilih visualisasi data yang tepat itu kita harus melihat beberapa hal dulu, yaitu yang pertama adalah jenis datanya, kemudian tujuannya, dan yang ketiga adalah audiensnya. Untuk jenis data apa yang Anda miliki itu akan menentukan jenis visualisasi data yang cocok untuk data tersebut. Kemudian yang kedua adalah tujuannya. Apa yang ingin Anda capai dengan visualisasi data? Kemudian apakah Anda ingin menunjukkan tren, membandingkan nilai, atau mengidentifikasi sebuah hubungan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah audiensnya. Kita lihat siapa yang akan melihat visualisasi data tersebut. Kemudian pastikan untuk memilih visualisasi data yang mudah untuk dipahami oleh audiens Anda. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat beberapa tools untuk visualisasi data ini. Yang pertama itu adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel fitur bawaan untuk membuat berbagai jenis visualisasi data dalam
Microsoft seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah Google Data Studio. Nah, aplikasi web gratis yang memungkinkan Anda untuk membuat visualisasi data yang interaktif. Kemudian selanjutnya adalah Tableau, perangkat lunak visualisasi data yang kuat dengan berbagai fitur canggihnya. Kemudian yang saya gunakan di dalam mata kuliah statistika ini itu adalah bahasa R, yang dimana bahasa pemrograman ini bisa dibilang populer ya, dengan banyak paket visualisasi datanya. Kemudian kesimpulan dari beberapa pembahasan sebelumnya, jadi visualisasi data dalam statistika adalah cara untuk menampilkan data dalam bentuk grafik untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Nah, tentu ini membantu mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang sulit dilihat dalam bentuk data mentah. Kemudian jenis grafik umum meliputi grafik batang, garis, pie, dan scatter plot. Nah, prinsip utama dalam visualisasi data adalah membuatnya sederhana, jelas, dan fokus pada informasi penting. Kemudian alat seperti Excel, Google Data Studio, Tableau, dan bahasa R sering digunakan untuk membuat visualisasi data statistik. Kemudian visualisasi data yang baik itu dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien juga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi visualisasi data. Dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.